Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kertosono, Bapak Sumianto. Yang saya hormati Bapak Sigit Trianto selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kertosono dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Puji syukur kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, apakah ada yang mengenal saya sebelumnya? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Daripada saya tidak disayang, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ananda Fitria, bisa dipanggil Cynthia. Saya dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Kertosono. Apakah ada yang ditanyakan lagi selain nama? Mungkin alamat atau kegemaran saya? Alamat saya dari Dusun Gondang, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, dan kegemaran saya adalah menyanyi dan menari. Karena saya suka menari dan menyanyi, di sini saya akan memberitahu teman-teman sekalian mengenai budaya Indonesia. Teman-teman sekalian, budaya Indonesia adalah kebudayaan yang berasal dari lokal, nasional, asing yang telah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan 1945. Budaya Indonesia juga dapat diartikan bangsa Indonesia memiliki beragam suku dan budaya seperti pakaian adat, upacara adat, lagu daerah, tarian daerah, dan lain-lain. Seperti contoh, saya gemar menyanyi lagu tembang-tembang Jawa. Di dalam tembang Jawa tidak hanya mengisi untuk hiburan, tetapi di dalamnya berisi pengajaran yang bersifat edukasi. Pernahkah teman-teman sekalian menghadiri festival atau pesta budaya dan penyambutan tamu penting yang datang ke Indonesia? Penyambutan tersebut menghadirkan seni tari, seni musik yang berasal dari Indonesia yang begitu sangat luar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui, budaya Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki puluhan warisan budaya yang dinamakan seni. Banyak bangsa yang kagum dan ingin mengklaim kebudayaan Indonesia kepada bangsa mereka. Semakin kita memahami budaya Indonesia sangat banyak, kita akan semakin menginginkan rasa untuk menjaga dan melestarikannya. Apalagi kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, harus bisa mencintai budaya Indonesia itu sendiri. Namun, banyak pemuda-pemudi Indonesia yang mengabaikan hal tersebut. Banyak dari kita yang terpesona akan kebudayaan Barat. Maksudnya budaya Barat telah mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia itu sendiri. Banyaknya budaya Barat yang masuk ke Indonesia berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Adapun pengaruh perkembangan teknologi juga menjadi penyebab hancurnya kebudayaan lokal. Misalnya, westernisasi atau gaya kebarat-baratan. Banyak sekali pemuda Indonesia yang memiliki pola kehidupan yang meniru kebudayaan lain, tingkah laku, gaya berpakaian, dan kebiasaan sehari-hari yang terjadi di Indonesia dapat menghilangkan rasa nasionalisme dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, westernisasi juga dapat menumpukan generasi muda yang menginginkan kebudayaan barat dan lebih condong kepada hal-hal yang bersifat kebarat-baratan. Hadirin yang saya hormati, kita harus sadar siapa yang menyayangi budaya Indonesia, siapa yang akan meneruskan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Jawabannya adalah orang Indonesia itu sendiri. Kita sebagai orisinil bangsa Indonesia jangan kalah dengan bangsa Barat yang begitu antusias menyayangi dan mempelajari budaya Indonesia yang semata-mata bukan merupakan budaya mereka itu sendiri. Banyak orang luar negeri yang ingin berbondong-bondong ke Indonesia demi mempelajari budaya yang ada di Indonesia.
Mereka cinta budaya Indonesia. Mereka mempelajari tari dan lagu-lagu Indonesia. Bahkan saya sendiri juga pernah melihat di televisi bahwa ada yang pertunjukan wayang yang berasal dari luar negeri. Dan penyanyi maupun sindirnya juga berasal dari luar negeri. Masya Allah, begitu sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, apakah kalian semua menyadari bahwa budaya Indonesia semakin meluntur? Kita ambil contoh memakai baju batik. Memakai baju batik rasanya sudah menjadi sangat kuno dan tradisional. Padahal batik merupakan budaya luhur dari bangsa Indonesia yang telah disahkan oleh UNESCO untuk kebudayaan Indonesia. Generasi Indonesia malah senang memakai pakaian minim, pakaian punk, atau pakaian yang ala kebarat-baratan. Tanpa kita sadari, kebudayaan Indonesia telah dicuri oleh negara lain. Apa jadinya jika kita tidak melestarikannya? Pasti budaya Indonesia sudah diakui oleh bangsa negara lain. Tidak jauh dari fakta yang kita jumpai, adat Jawa yang diwariskan oleh nenek moyang seperti upacara adat kelahiran, upacara adat temanten, upacara adat kematian, tradisinya sudah jarang digunakan. Dalam festival dalam negeri pun, tarian dan lagu-lagu daerah juga jarang sekali dipakai. Malah artis luar negeri diundang ke Indonesia untuk merayakan festival tersebut, seperti BTS ataupun Blackpink. Tak hanya kebudayaan daerah, dalam kegiatan sehari-hari pun kita tidak mencerminkan sebagai generasi bangsa Indonesia. Banyak perilaku remaja dari kita yang sangat menyimpang dari tradisi dan banyak membuang waktunya untuk bermain gadget, sehingga tingkat kebodohan di Indonesia semakin meningkat. Apakah itu berpengaruh buruk terhadap bangsa Indonesia? Jawabannya adalah iya. Tidak hanya pengaruh buruk, pengaruh kebudayaan barat juga membawa hal yang positif. Misalnya, orang luar negeri sangat menerapkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Bagi orang luar negeri, waktu adalah uang. Maka dalam praktiknya, pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan memiliki rasa untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dan ada lagi dampak positif yang dapat kita ambil dari pengaruh luar negeri, yaitu teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan semakin maju. Hadirin sekalian yang saya cintai, mari kita lestarikan dan cintai kebudayaan Indonesia. Kita harus pandai-pandai memfilter antara pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk. Siapa lagi yang akan mencintai kebudayaan Indonesia selain kita sebagai masyarakat Indonesia? Sebelum mengakhiri pidato kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.